Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Teman-teman, hari ini saya tidak berbicara tentang kosakata, tapi saya tertarik dengan salah satu komentar dari netizen Malaysia ketika saya berbicara tentang mengapa ada pendatang haram. Teman-teman bisa membaca sendiri komentar yang disebutkan oleh netizen Malaysia ini di video saya sebelumnya. Saya lebih ingin membicarakan esensi. Saya tidak tertarik untuk menunjukkan siapa yang mengatakan. Saya lebih tertarik untuk melihat apa yang dikatakan. Ketika saya berbicara tentang mengapa ada pendatang haram di Malaysia, di mana di video tersebut saya menyebutkan bahwa ini adalah hubungan supply and demand. Anda memerlukan, saya mempunyai yang Anda perlukan. Netizen Malaysia ini mengatakan, bukan mengatakan, bahkan mentertawakan bahwa urusan pendatang haram ini adalah urusan hukum. Nah, ini menurut saya menarik ya, karena urusan hukum itu adalah konsekuensi logis dari supply and demand yang dilakukan dengan cara-cara ilegal, dengan cara-cara yang tidak mengikuti prosedur, sehingga ada konsekuensi hukumnya. Jadi kalau hanya melihat di ujungnya aja, itu adalah sebagai urusan hukum, dan Anda tidak melihat hubungan supply and demand ini, maka Anda melihat sesuatu masalah tidak secara holistik, tidak melihat satu permasalahan dengan gambaran yang besar, gambaran yang penuh. Sehingga Anda hanya melihat ujungnya aja, oh ini urusan hukum. Bagaimana ini menjadi urusan hukum? Ini disebabkan ada supply and demand yang dilakukan dengan tidak mengikuti proses-proses atau prosedur yang resmi. Setuju? Masih nggak setuju juga? Mengimbas kembali tentang pernyataan dari Dirjen Imigrasi Malaysia, Malaysian employers biggest culprits in hiring of illegal foreign workers, 900 caught and charged since January 2024. Kalau saya ingin artikan dalam bahasa Indonesia, itu adalah pengusaha-pengusaha Malaysia adalah biang kerok yang paling brengsek di dalam mempekerjakan pendatang haram. Ada 900 pengusaha Malaysia ditangkap dan dibawa ke pengadilan sejak Januari 2024. Netizen Malaysia ini mengatakan bahwa, oh ini urusan hukum. Dan si netizen Malaysia ini menutup mata bahwa tidak mungkin pendatang haram ini bisa masuk ke Malaysia tanpa ada kerjasama dengan beberapa oknum, sehingga mereka bisa masuk ke dalam negara Malaysia. Nggak bisa dong mereka bisa masuk-masuk gitu aja. Pasti ada pembiaran-pembiaran atau sengaja dibiarkan, sehingga pendatang haram ini bisa masuk ke dalam negara Malaysia. Dan tentu saja netizen Malaysia ini akan menidakkan. Mereka mengatakan, oh mereka punya jalur tertentu supaya bisa masuk ke dalam negara Malaysia. Secara tidak langsung, secara implisit, netizen Malaysia ini mengatakan bahwa tidak ada oknum-oknum yang jahat di dalam Malaysia. Yang jahat itu adalah mereka yang masuk ke Malaysia tanpa sepengetahuan oleh oknum-oknum yang menjaga perbatasan. Sehingga dia tetap menyalahkan orang-orang yang masuk ke dalam negara Malaysia tanpa dokumen resmi, tanpa cara-cara yang resmi. Kemudian netizen Malaysia ini mengatakan lagi bahwa pengusaha-pengusaha yang mempekerjakan pendatang haram itu adalah pengusaha-pengusaha Indonesia. Ini menarik ya teman-teman, karena pertama, artinya dia tidak membaca pernyataan Dirjen Imigrasi Malaysia yang mengatakan bahwa Malaysian employers, artinya pengusaha-pengusaha warga negara Malaysia, bukan pengusaha-pengusaha warga negara Indonesia. Itu satu. Yang kedua, netizen Malaysia ini sepertinya tidak tahu peraturan yang ada di Malaysia, bahwa jika ingin membuka usaha, mendirikan usaha, maka si pengusaha itu harus mendapatkan izin usaha. Tentu dong. Dan jika dia ingin mengambil tenaga kerja asing, jika ingin mengambil tenaga kerja non-Malaysian, maka mereka harus melakukan justifikasi baik ke imigrasi Malaysia maupun ke bagian sumber daya manusia. Tentu Malaysia ingin memproteksi, ingin melindungi tenaga kerja Malaysia dulu. Jadi yang diutamakan adalah tenaga kerja warga negara Malaysia, bukan tenaga kerja non-Malaysian. Untuk itu,
itu pengusaha-pengusaha itu, satu, dia punya harus izin usaha. Yang kedua, kalaupun dia sudah berusaha mencari tenaga kerja warga negara Malaysia tapi tidak bisa menemukan, maka dia harus bisa memberikan justifikasi kenapa dia harus mengambil tenaga kerja dari luar. Apa yang terjadi? Ketika si pengusaha Malaysia ini tidak bisa mendapatkan tenaga kerja yang dia inginkan dari Malaysia, mereka lakukan potong kompas, mengambil tenaga kerja yang ilegal. Ya, mungkin mereka memerlukan tenaga kerja dalam waktu cepat. Sehingga kalau harus membuat justifikasi dulu, harus mencoba melakukan interview kepada warga negara Malaysia dan menunjukkan bahwa, expertise yang dimiliki oleh tenaga kerja Malaysia ini tidak yang kita butuhkan. Proses itu kan panjang, sedangkan bisnisnya si pengusaha ini ingin cepat. Sehingga apa? Ya udah, pakai cara-cara ilegal. Jadi si netizen Malaysia ini nggak ngerti proses yang itu, sehingga masih tetap bersikeras yang mengatakan bahwa pengusaha-pengusaha Indonesia tuh yang mempekerjakan pendatang haram. Aduh, saya speechless lah kalau mau berdebat kusir dengan orang-orang kayak gini. Baik, sepertinya netizen Malaysia ini menutup mata. Kenapa saya sebutkan menutup mata? Selain apa yang dikatakan oleh Dirjen Imigrasi Malaysia, di mana biang kerok yang paling brengsek yang mempekerjakan pendatang haram itu adalah pengusaha-pengusaha Malaysia. Nah, tapi si netizen Malaysia ini mengatakan bahwa, yang mempekerjakan pendatang haram itu pengusaha Indonesia. Itu sudah terbantahkan ya, dengan alasan yang saya jelaskan tadi. Kemudian ada netizen Malaysia ini mengatakan bahwa, mereka yang bisa masuk ke dalam negara Malaysia tanpa sepengetahuan yang menjaga perbatasan. Nah, ini menjadi aneh, menjadi alasan yang menurut saya ini lemah banget gitu loh. Bagaimana orang bisa masuk ke negara kamu seenak udel, kemudian orang ini bekerja di negaramu secara haram, secara ilegal, kemudian Anda menyalahkan orang yang bisa masuk ke negaramu ini. Kenapa Anda tidak melihat, ini ada sesuatu yang salah nih kepada orang yang menjaga di perbatasan. Kenapa kok orang-orang ini bisa masuk? Saya akan membacakan satu artikel berita, di mana berita ini ditulis pada tanggal 22 Agustus 2024. Jadi baru aja kan. Saya akan tunjukkan artikel beritanya dalam bahasa Inggris. Ya, kemudian saya akan coba terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia kepada teman-teman yang mungkin sudah lupa kosakata bahasa Inggrisnya. Ini adalah untuk pengetahuan kita bersama bahwa menganggap oknum-oknum penjaga perbatasan itu sebagai malaikat, itu adalah salah besar. Berita ini tertulis di surat kabar New Straits Times. Judul berita itu adalah kicap itu maksudnya kecap ya. Limau, ayam, itu adalah kode kata-kata untuk penyeludupan orang di Kuala Lumpur International Airport. 5 pegawai dari imigrasi Malaysia telah ditahan dan dituduh menerima sogokan dalam rentang RM500 sampai RM2.500 di dalam kasus penyeludupan warga negara asing atau warga negara non-Malaysian. Pegawai-pegawai ini telah menerima pembayaran melalui modus operandi, yaitu membuka suatu counter di Bandar Udara Kuala Lumpur. Diberitakan juga bahwa jumlah uang sogokan itu bergantung kepada orang ini berasal dari negara mana. Sogokan yang paling rendah itu adalah RM500 dan itu untuk mereka yang berkewarganegaraan Uzbekistan. Sedangkan sogokan yang paling tinggi sebesar RM2.500 itu adalah untuk orang kewarganegaraan Bangladesh. Kenapa Bangladesh ya? Kenapa bukan Indonesia? Wah, saya marah ini. Kenapa warga negara Indonesia dihargai kurang dari RM2.500? Jumlah berbeda juga dilaporkan untuk orang-orang yang mempunyai kewarganegaraan termasuk Indonesia, Cina, Vietnam, Pakistan, India, Myanmar, dan Yaman. Untuk menghindari cara-cara ini diketahui, pegawai-pegawai imigrasi dan anggota sindikat ini menggunakan
kode seperti schoolboy. Schoolboy itu berarti anak sekolah, murid sekolah gitu ya. Salak, limau, laici, karpet, kicap, roti canai, junta, dan ayam untuk merujuk kepada jenis-jenis kewarganegaraan dari warga negara yang ingin masuk ke Malaysia itu. Istilah lembu, lembu itu berarti sapi. Oke. Istilah lembu digunakan untuk memberitahu bahwa uang sogokan sudah diterima. Sedangkan kode durian merujuk kepada uang sogokan kepada pegawai imigrasi yang telah memfasilitasi, yang telah membantu masuknya warga negara ini. Dikatakan juga bahwa pegawai-pegawai imigrasi di Bandara Kuala Lumpur 1 dan 2 ini, mereka ini menerima daftar dan foto paspor dari warga negara asing yang akan masuk ke Malaysia melalui WhatsApp yang dikirim oleh sindikat itu. Begitu warga negara asing ini masuk di Bandara Kuala Lumpur, warga negara asing yang sudah diterima daftarnya itu di dalam WhatsApp, itu akan diminta untuk mendatangi counter-counter imigrasi tertentu untuk mendapatkan izin masuk dan diberikan izin tinggal di Malaysia selama 30 hari atau 7 hari. Setelah menyelesaikan prosedur masuknya warga negara ini, sindikat akan mengirimkan uang sogokan baik secara tunai ataupun melalui transfer bank kepada rekening bank pegawai imigrasi itu, atau kepada proksinya, atau kepada beberapa perusahaan dalam waktu 1 atau 2 hari. Inilah yang menyebabkan naiknya jumlah pendatang haram atau illegal workers di Malaysia. Berita yang kedua tentang penangkapan pegawai-pegawai imigrasi ini, sekali lagi ini menunjukkan bahwa ini supply and demand. Udah, di mana supply and demand-nya? Masa kayak gitu aja harus saya tunjukin sih? Gampangnya. Satu, bagaimana bisa sindikat ini berhubungan langsung dengan pegawai imigrasi? Pakai WhatsApp-WhatsAppan. Dan memberitahu, ini nama orang-orangnya ini, fotonya ini. Tolong urusan masuknya diizinkan gitu. Supply-nya adalah pegawai imigrasi. Di mana demand-nya? Demand-nya adalah bahwa si sindikat ini menginginkan orang-orang ini bisa masuk ke dalam Malaysia. Supply and demand. Dan tentu saja, kalau ada supply and demand, itu selalu ada transaksi dong. Masa supply and demand cuman ngomongnya terima kasih? Nggak mungkin. Bener nggak? Pasti ada imbalannya. Masa supply and demand, oke ya, udah terima kasih. Terima kasih nenek lu, gitu kan. Jadi pasti ada imbalan. Nah, itu yang saya sebutkan bahwa pendatang haram, illegal workers, ini semua adalah supply and demand. Gimana? Mau menyalahkan Indonesia lagi? Yang paling tinggi itu warga negara Bangladesh, 2.500 ringgit per kepala. Baik teman-teman, itu saja. Semoga video ini bisa membuka mata kita semua, baik warga negara Indonesia ataupun warga negara Malaysia, bahwa tidak ada yang tidak mungkin. Bahwa kalau kita sudah bicara supply and demand, dan apalagi kalau kepada mereka yang di dalam posisi mempunyai hak untuk memutuskan sesuatu, tapi tanpa nilai moral yang bagus, yang ngaco semua. Gitu. Nah, inilah yang terjadi begitu. Kalau menutup mata dan menganggap bahwa oknum-oknum ini adalah malaikat, Anda juga salah. Mereka bukan malaikat, mereka manusia, mereka punya nafsu, mereka punya keinginan. Nah, bagaimana menyeimbangkan nafsu keinginan dengan akal sehat dan etika, di situ perjuangannya. Sehat walafiat selalu, dadah!